Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة تعالى أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين وجميع مشايخنا في الدين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويشمل شأن الجميع، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام الله نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. الفصل الخامس في التماس ليلة القدر. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, fi iltimasi Lailatul Qadri, menjelaskan tentang mencari malam qadar. Kata iltimas itu masih satu akar kata dengan kata lamisa yalmasu, ya, yang artinya menyentuh atau meraba. Jadi orang berusaha untuk meraba-raba kapan itu malam qadar. Istilah meraba itu kan biasanya digunakan ketika kita ingin mencari benda yang kecil, ya, yang jatuh nggak cukup dengan kita pandang mana barang itu, tetapi kita berusaha untuk meraba-raba, menyentuh bagian lantai sekiranya ada benda yang jatuh itu ketemu dengan kita. Itulah bisa. Nah, dari kata itulah kemudian ya ada kalimat iltimas yang artinya mencari-cari, mengintai di mana tuh atau kapan itu malam qadar muncul di setiap bulan Ramadan. Lailatul Qadri lailatun syarifatun. Lailatul Qadar atau malam qadar itu adalah lailatun syarifatun, malam kemuliaan atau malam mulia. Jadi malam qadar itu disebut sebagai malam mulia karena banyak faktor-faktor yang bisa disebut sehingga dia disebut sebagai bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa malam qadar disebut sebagai malam mulia lantaran malam qadar lebih utama dari 1000 bulan. Yang kalau dikalkulasi 1000 bulan itu sama ukurannya atau hitungannya dengan 83 tahun kurang lebih. Di saat kita beribadah pada momen malam qadar, berbetulan dengan momen malam qadar, itu sama
nilainya dengan kita melaksanakan ibadah 83 tahun. Yang kita nggak tahu umur kita sampai nggak di 83 tahun kira-kira gitu. Maka wajar kalau kemudian malam Qadar itu disebut sebagai malam mulia. Kemudian malam Qadar juga disebut sebagai malam mulia lantaran di malam Qadar itulah Al-Qur'anul Karim turun. Di malam yang penuh kemuliaan turun kitab yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan bulannya pun bulan mulia tuh. Itu bukan kebetulan. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang bisa disebutkan mengapa malam Qadar itu disebut sebagai malam mulia atau malam kemuliaan. Fadzalallahu ala alfi syahrin. Malam Qadar itu Allah lebihkan atau Allah utamakan ala alfi syahrin di atas 1000 bulan atau melebihi 1000 bulan. Ala itu bisa dimaknakan di atas atau melebihi. Jadi nilai yang ada dalam malam Qadar itu keutamaannya melebihi 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadari. Ya, yang 1000 bulan itu tidak ada malam Qadarnya gitu. Satu malam Qadar berbanding dengan 1000 bulan yang tidak ada malam Qadarnya. Cuma kita kesulitan untuk mencari kapan dan di mana itu malam Qadar bisa kita ketemukan gitu. Sebab malam Qadar ini ibarat tamu yang sedang kita tunggu-tunggu. Kalau kita lagi nunggu-nunggu tamu agung kan persiapannya dari sejak dini gitu. Enggak ujuk-ujuk baru siap-siap enggak. Tamu agung mau datang. Informasinya 3 bulan yang lalu. Pas diinformasiin pasti kita udah prepare, udah siap-siap apa yang mesti kita sediain saat tamu agung itu datang. Nah, malam Qadar itu ibaratnya tamu agung yang harus kita sambut kedatangannya dengan beragam macam ibadah dan amal. Wasumiyat Lailatul Qadri, dinamakan malam Qadar imma li syarafi qadriha, boleh jadi disebut dia sebagai malam Qadar lantaran kemuliaan derajatnya. Derajat yang ada di malam Qadar itu melebihi derajat yang ada di malam-malam yang lainnya gitu. Jadi qadriha bimakna darajatiha. Wa uluwi manzilatiha, karena begitu tinggi kedudukannya malam Qadar dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Wa imma, dan boleh jadi li'annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailati. Boleh jadi karena semua rizki wal ajal dan ajal. Kalau udah bicara ajal bukan cuma bicara ajal manusia, seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Minas sanati ila sanati, dari 1 tahun ke tahun berikutnya, tuqaddaru, ditetapkan fi tilkal lailati, di malam itu. Jadi di setiap malam Qadar Allah Subhanahu wa taala tetapkan tuh makhluk yang baru mau diciptakan ya, tentang rezekinya, termasuk juga tentang kapan ajalnya itu mulai muncul dan kapan dia mulai habis. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal makhluknya, rezeki yang diberikan kepada makhluknya di malam Qadar atau malam yang penuh kemuliaan.
Luar biasa ya. Wa tanazzalul malaikah, dan malaikat-malaikat turun. Warruhu, dan ruh maksudnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dia punya gelar namanya Ar-Ruh. Kalau dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam qadar itu malaikat, semua malaikat, warruh, dan juga malaikat Jibril yang bergelar Ar-Ruh turun itu ke langit dunia fi tilkan lailati, di malam itu, yaitu di malam qadar. Fayusallimuna 'alal mujtahidin, lalu malaikat-malaikat itu yang turun ke langit dunia memberikan salam mereka. Memberikan salam ke siapa? 'Alal mujtahidin, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi itu malaikat bisa lihat mana orang yang sungguh-sungguh beribadah, mana yang setengah-setengah beribadah gitu. Yang diberikan salam mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fayusallimuna 'alal mujtahidin. Mereka para malaikat itu memberikan salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah ya di malam Ramadan, utamanya malam Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Waqtalafal ulama, sementara ulama berbeda pendapat. Hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim, apakah para malaikat itu memberikan salam kepada orang yang bersungguh-sungguh ibadah di malam Ramadan, utamanya di malam Qadar itu, min tilqa'i anfusihim, dari diri mereka sendiri, au yuballighunahumus salama an rabbihim, atau mereka sekedar menyampaikan salam Tuhan untuk mereka. Bayangin, Allah yang kirim salam buat hamba-hambanya yang rajin ibadah di malam Ramadan, malam kemuliaan, lewat malaikat, sampaikan salamku buat hamba-hambaku yang begitu rajin dan bersungguh-sungguh di saat mereka beribadah di malam Ramadan, utamanya di malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi ada ulama yang mengatakan, oh enggak, malaikat sendiri yang memberikan salam buat hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah para malaikat itu menyampaikan salam Allah untuk hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh beribadah. Ya terserah dah, mau yang pertama atau yang kedua, tetap aja kita girang. Dapat salam dari Allah girang, diberikan salam oleh malaikat pun kita girang. Ya, kenapa? Karena malaikat juga hamba Allah yang nggak pernah punya dosa. Luar biasa. Wa inna lailatan, dan sesungguhnya malam, ya'ti fihal abdu, itu enaknya dibaca abdu, itu bukan idu. Kalau idu hari raya. Wa inna lailatan ya'ti fihal abdu fiha taslimu rabbil alamin alaihi lajadiratun an takuna khairan min alfi syahrin. Wa inna lailatan, dan sesungguhnya malam, ya'ti fihal abdu, di mana seorang hamba, fiha taslimu rabbil alamin, mendapatkan salam dari Tuhan semesta alam untuknya, lajadiratun, sungguh menjadi sangat layak, antakuna khairan min alfi syahrin, kalau malam Qadar itu disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Jadi
Menjadi sangat wajar kalau kemudian malam Qadar itu disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena salah satu di antara faktor yang menyebabkan dia sebegitu mulianya, malaikat saja ya memberikan salam kepada hamba-hamba Allah, atau Allah saja menitipkan salam pihak malaikat untuk hamba-hamba Allah yang begitu bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Kan luar biasa. Wa bi an yaltamisahal multamisuna wa yatlubahal talibun. Yaitu takdirnya kembali kepada kalimat sebelumnya tuh. Wala jadiratun ayyal tamisahal multamisun, dan menjadi layak juga atau menjadi pantas juga bagi orang-orang yang mencari kemuliaan Ramadan, wa yatlubahat talibun, dan orang-orang yang menuntut untuk mendapatkan malam kemuliaan itu di bulan Ramadan. Jadi dua kelayakan. Kelayakan yang pertama menjadi pantas kalau malam Qadar itu disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kelayakan yang kedua menjadi pantas juga ya bila orang-orang yang mencari malam kemuliaan itu berusaha untuk mendapatkannya di malam Qadar. Walidzalika, oleh karena itu, iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi wassalihuna min ba'di. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya berusaha ya untuk mencari malam Qadar itu. Wassalihuna min ba'di, dan termasuk juga orang-orang soleh setelah mereka. Rasulullah aja ngejar-ngejar untuk malam Qadar. Kita umatnya malah tenang-tenang aja. Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh di masa itu berusaha untuk mencari kapan itu malam Qadar datangnya. Dan mereka mencari bukan di hari yang ke-15, bukan di hari-hari yang ganjil, tetapi mereka berusaha dari sejak awal Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara menempa diri, beribadah semaksimal mungkin, ya, munajat kepada Allah. Karena sebagaimana tadi saya katakan, menunggu kedatangan malam Qadar itu bagaikan menunggu tamu yang agung yang ingin datang bersua dengan kita. Maka kita harus menyiapkan segala-galanya. Wahia wa lailatul qadari, itu maksudnya. Wahia fil ashril awakhir min Ramadan. Wahia, dan malam Qadar itu fil ashril awakhir. Kalau menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, ya, beliau dan ulama-ulama lainnya punya pandangan bahwa malam Qadar itu adanya di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itulah maka di mana-mana kalau udah masuk malam 10 terakhir, mereka berlomba-lomba ya untuk i'tikaf di dalam masjid, mengadakan kajian, beragam macam ibadah dilaksanakan. Kenapa? Karena memang banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah di malam 10 terakhir yang digambarkan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Lebih giat lagi beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta keluarganya, istrinya dibangunin tuh pada malam 10 terakhir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, wahia ay walailatul qadri ilal autari, itu enaknya ilal autar. Autar jamak dari kata witrun. Kalau autad, watadun. Wahia ilal autari aqrabu minha ilal ashfa'i. Dan malam Qadar itu
lebih dekat terjadinya pada malam-malam ganjil daripada malam-malam genap. Itulah maka mereka berusaha untuk mendapatkan malam qadar itu di malam-malam ganjil. Itu bukan berarti kemudian di malam genapnya mereka enggak melaksanakan ibadah, tetap ibadah itu dilaksanakan. Tetapi saat datang malam ganjil, intensitas ibadah mereka jauh lebih kuat dan lebih banyak ketimbang malam-malam lainnya gitu. Wazahiru, yang jelas, annaha, ya, Lailatul Hadi wal Ishrin. Yang jelas bahwa malam qadar itu pernah kejadian atau terjadi pada malam ke-21, ya, bulan Ramadan. Artinya pernah Nabi mengalami malam qadar itu pada malam ke-21 bulan Ramadan. Kan malam ganjil tuh, ya. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha, melihat tuh malam qadar, thumma unsiyaha, ya, kemudian Nabi dibuat lupa tentang kepastiannya kapan itu malam qadar. Unsiyaha, dibuat lupa Nabi. Jadi pernah beliau mengalami malam qadar tapi tentang kepastiannya dibuat lupa. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan annahu sajada fi sabihatiha, bahwasanya beliau sujud di waktu paginya, fi ma'in watinin, ya, di tanah yang basah dengan air, tanah yang agak sedikit berlumpur yang kebasahan dengan air. Boleh jadi malam harinya itu hujan. Ya, boleh jadi, ya. Makanya orang kemudian kalau di malam Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil hujan, kadang-kadang mereka udah, wah, malam qadar kali ini, begitu gitu. Seperti itu. Wasahha, dan ada hadis sahih yang menerangkan annal masjidah, bahwasanya masjid waqafa lailatal hadi wal ishrin, ya, itu masjid atapnya meneteskan air di malam ke-21. Ya, kalau masjid atapnya meneteskan air dari mana kalau bukan air hujan? Artinya apa? Pada malam itu terjadi hujan, gitu ya. Wa ru'ya atharut tini ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'ya, dan terlihat atharut tini, bekas tanah yang masih basah, ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anfihi, dan hidungnya. Jadi ketika Rasulullah sujud, pas sujud beliau di tanah yang memang dalam keadaan basah, bekas-bekas tanah itu nempel di hidung Rasulullah dan dahi Rasulullah, itu kelihatan. Boleh jadi malamnya hujan sehingga tanah menjadi basah. Wa tarajjahat lailata 21, wa tarajjahat lailatul qadri lailata 21, gitu takdirnya. Wa tarajjahat, dan lebih kuat kemungkinannya malam qadar itu terjadi pada malam 21 bulan Ramadan. Wa tarajjahat, dan lebih kuat kemungkinannya malam qadar itu terjadinya lailata 21, pada malam ke-21 bulan Ramadan. Dari mana kita bisa mengatakan itu
terjadinya pada malam 21 bulan Ramadan, bi annahu akhbara, karena sesungguhnya Nabi pada malam itu menghabarkan, memberitahukan, annal qamara, bahwasanya bulan, kana lailatahu, di malam harinya, kasyikki jafnatin, itu bagaikan setengah mangkok. Ya, kalau ada mangkok itu setengahnya gitu. Enggak dikatakan sempurna banget tuh bulan, setengah mangkok dah gitu. Sekitar setengah jafnah mangkok. Wala yakunul qamaru kasyikki jafnatin, dan tidak pernah bulan itu bentuknya seperti setengah mangkok, illa lailatas sabi'i wa lailatal hadi wal ishrin, kecuali terjadinya pada malam ya ke-7 dan malam ke-21 Ramadan. Di malam ke-7 dia bentuknya kayak setengah mangkok, di malam ke-21 Ramadan pun sama, seperti setengah mangkok gitu. Itu berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Famin fadilati hadhil lailati, di antara keutamaan malam ini, yaitu malam malam qadar, anna man qamaha imanan wa ihtisaban, bahwasanya orang yang menghidupkan malam qadar dengan qamaha, melakukan qiyamul lail, ya, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wad dalilu ala ma dzakarnahu, dan dalil yang menerangkan tentang apa yang kami sebutkan di sini adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Uritu, aku diperlihatkan, lailatul qadari, malam qadar, thumma ayqazani ba'du ahli, kemudian ya sebahagian dari keluargaku, boleh jadi istrinya, membangunkan aku di saat aku lagi tidur. Panasituha, lalu aku lupa. Ya, ada sisi-sisi kemanusiaan, walaupun Nabi bisa lupa. Oleh karenanya apa? Nabi Muhammad memberikan tuh anjuran kepada umatnya, faltamisuha fil asril gawabiri. Udah dah kalau gitu cari aja tuh malam qadar di malam-malam malam-malam apa? Malam-malam ganjil ya, malam-malam yang sisanya itu. Akhrajahu Muslim, ini hadis ditakhrijkan oleh Imam Muslim. Wal gawabiru al bawaqi, yang dimaksud gawabir di situ adalah malam-malam yang tersisa. Ya, maksudnya di malam-malam 10 terakhir gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang lain, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi apa? Carilah, usud cari malam qadar itu pada malam ganjil, di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Artinya kasih apa, Rasulullah udah kasih apa? Udah kasih udah kasih bocoran. Udah di malam 10 terakhir jaga-jaga gitu ya. Wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, tadzakarna lailatul qadari, kami pernah membicarakan, ya, ngobrolin dah kayak kita gitu. Tadzakarna lailatul qadar, kami pernah ngobrolin tentang malam qadar. Ya, membicarakan tentang malam qadar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat juga pernah tuh ngobrol-ngobrolin kapan nih malam qadar itu, ya, di setiap bulan Ramadan.
Faqala, lalu Nabi Muhammad berkata, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu syaqqi jafnah. Siapa di antara kalian yang masih ingat, ya, ketika bulan sudah terbit dan bentuk bulan itu mithlu syaqqi jafnah, seperti setengah mangkok kayak tadi bentuknya. Itu pertanda bahwa apa yang disabdakan Nabi, kalau bulan modelnya kayak begitu tuh, itu tanda-tanda. Walaupun kita nggak bisa memastikan apakah itu malam qadar, tapi tanda-tandanya udah disebutin sama Nabi gitu. Kita kudu cari, ya, karena udah ada bocorannya. Makanya para ulama kemudian mencari-cari itu dalam banyak kitabnya. Imam Ghazali termasuk diantaranya menyebutkan dalam Ihya-nya begitu. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qama lailatal qadari, barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan salat malam, menghidupkan malam di malam qadar, imanan wa ihtisaban, karena didasari oleh keimanan dan harapan untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal mustahabbu, dan yang sunnah, yang dianjurkan, ya, dianjurkan buat kita nih. Apa anjurannya? Man ro'aha, siapapun yang ngelihat, ya, malam qadar, dia diberikan karunia oleh Allah, dikasih lihat, misalkan diketemuin dia sama bulan, sama malam qadar. Siapa aja deh di antara kita, misalnya siapapun yang melihat itu malam qadar, an yukthira minas sana, hendaknya dia memperbanyak memuji Allah. Puji-pujian yang kita persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala, wa du'ai, dan doa. Kalau bisa kita padu-padankan antara pujian dengan Allah dengan doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat hamdalah itu terus kita baca untuk kita berikan pujian tadi buat Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna aktsaru du'aihi, dan hendaknya doa yang paling banyak dia kudu baca nih. Kalau dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu dengan malam qadar, doa yang paling banyak, yang harus paling sering dia baca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu yang kudu dibaca banyak. Ya, jangan yang lain-lain dah, itu aja udah. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, Tuhan yang maha pemaaf, karimun, yang maha mulia, tuhibbul afwa, yang menyukai pemaafan. Jadi kalau ada hamba Allah yang sedang marahan kemudian saling memaafkan, itu sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh lama-lama marahan itu. Cukup 3 hari. Kesononya cair lagi. Ya. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maafkan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Akhrajahu Muslim. Ini hadis ditakhrijkan oleh Imam Muslim. Maka kemudian orang tua-tua kita dulu ngajarin, banyakin tuh baca doa yang kayak begini. Diawali dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, atau nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sendiri ya, atau bareng-bareng fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu aja kita ulang-ulang di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, di samping kita tilawatil Quran, jangan lupa tuh doa yang itu jangan apa ditinggal. Itu doa spesial dari Nabi untuk bulan Ramadan. Wa ini ketasara ala sana'i, dan jikalau dia mencukupkan diri untuk membaca atau mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Iktasara itu meringkas atau mencukupkan bacaan. Kalau dia pengen mencukupkan bacaan, hanya ingin memuji Allah aja dah, nggak mau minta. Dipuji aja Allah. Alhamdulillah, puji-pujian dipersembahkan buat Allah. Tuh iktasara. Dia membatasi dirinya hanya untuk memuji Allah. Saking sering dan seringnya dia memuji Allah sampai lupa dia minta. Ya. Muji terus, dan lupa. Dikatakan oleh pengarang bahwa afdalu itu lebih utama. Ya. Dipuji terus Allah. Jadi kalau mau membatasi diri atau mencukupkan bacaan, cukup dengan memuji Allah itu lebih utama. Tapi kalau seandainya enggak membatasi diri, muji doa, muji doa. 5 ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, karena ada riwayat, ada keterangan yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam hadis qudsinya, man shagalahu dzikri, barang siapa ya yang disibukkan oleh zikir kepadaku, barang siapa yang disibukkan oleh mengingat aku, kata Allah. Atau bisa juga kita terjemahkan, barang siapa yang mengingat aku membuat dia menjadi sibuk, gitu bisa. Jadi intinya zikir itu yang membuat dia sibuk, enggak yang lain-lain. An mas'aliti, sehingga dia enggak sempat lagi meminta kepadaku. Dari saking sibuknya dia berzikir kepada Allah, dia sampai lupa minta. Kenapa? Karena yang dia sebut-sebut Allah, Allah, Allah. Dia puji Allah, dia tasbihkan Allah, dia besarkan Allah, semuanya untuk Allah, sampai dia lupa dengan permintaan yang kudu dia minta. Apa kata Nabi atau kata Allah dalam hadis qudsinya? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Niscaya aku akan berikan kepada dia afdhala, yang lebih utama atau yang terbaik. Ya. Aku akan berikan kepada dia yang terbaik apa yang aku pernah berikan kepada orang-orang yang pernah minta kepadaku. Meskipun dia enggak minta, permintaan-permintaan yang diminta oleh orang-orang sedunia itu akan aku berikan buat dia. Luar biasa enggak? Padahal dia cuma muji Allah. Tetapi yang Allah berikan buat dia, aku akan berikan yang terbaik buat dia. Apa yang diberikan oleh Allah? Yang Allah berikan adalah semua permintaan hamba-hamba Allah yang pernah diminta kepada Allah akan diberikan dan dilimpahkan buat dia, meskipun dia enggak minta. Kenapa? Karena dia sibukkan dirinya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, sampai dia lupa minta, gitu kan. Kalau kita kan minta mulu tuh, minta ya minta. Karena minta mulu sampai-sampai lupa muji. Ya. Lupa muji Allah. Minta mulu. Itulah maka Pak, ya. Adab atau di antara adab-adab berdoa, jangan to the point sama Allah. Ada adabnya. Kita baca istighfar dulu, baca basmalah, baca hamdalah, baca sholawat. Tuh, baru kita minta. Kan begitu kan?
Jangan langsung minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta begitu aja. Emang Tuhan siapa? Gitu kan. Kita baca istighfar dulu, kita sadar diri bahwa kita adalah makhluk yang berlumuran dengan dosa. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang sebegini banyak. Wa natubu ala ilaih, dan kami bertaubat ingin kembali kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Banyakin tuh. Ya, kita banyakin hamdalahnya nggak apa-apa. Udah baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca lagi alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Kita baca lagi alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah. Semua hamdalah kita kumpulin. Emang seharusnya seperti itu. Baru kita baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu kita baca. Baru dah kita minta Allahumma, ya apa aja dah tuh yang kita mau minta gitu kan. Terus seperti itu adabnya. Akhrajahu Tirmidzi, ini hadis ditakhrijkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala Umayyah, ya Umayyah berkomentar dalam dua bait syairnya, dia mengatakan a'adzkuru hajati am qad kafani haya'uk inna shimatakal haya'u idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi tsana'u. A'adzkuru hajati, apakah aku perlu menyebutkan kebutuhanku? Am qad kafani haya'uk, atau sudah cukup bagiku rasa malumu gitu. Ya. Inna shimatakal haya'u, karena sesungguhnya sifatmu itu adalah malu. Allah tuh malu kalau ada hambanya yang berdoa. Allah malu kalau enggak diijabah tuh doa. Ya, kita udah minta nih, enggak diijabah, Allah malu. Hambanya udah minta, udah ngerengek-ngerengek. Malu Allah. Cuma kita aja yang ngerasa kayaknya kok belum dikabul, nggak ngerasa. Udah dikabul, ngerasa belum dikabul katanya. Seperti itu. Idza asna 'alaikal mar'u yauman, apabila seseorang memuji kamu ya di suatu hari, kafahu min ta'arrudihi tsana'u, ya maka cukuplah pujian ya tanpa harus meminta secara langsung. Dengan kata lain apa? Cukup pujian itu yang kita persembahkan buat Allah tanpa kita minta. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang diri kita ketimbang kita. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita. Enggak kita minta pun Allah udah tahu. Nih kebutuhan lu gue tahu. Kayak orang tua kita tahu kebutuhan anaknya tanpa anaknya minta kan? Ya enggak? Orang tua tahu kebutuhan anaknya yang sekolah nih. Wah, anak gua tinggal apa mau ujian nih. Enggak pakai diminta udah disiapin. Tuh. Apalagi Allah yang menciptakan manusia dan memelihara manusia, lebih tahu tentang kondisi manusia. Ah, gimana? Udahlah, banyakin puji Allah Subhanahu wa taala, jangan banyakin muji diri sendiri. Allah yang kita banyakin puji, ya kalau diri kita jangan kita puji. Kenapa? Karena meskipun kita dipuji orang tentang diri kita, kita kudu kembaliin tuh pujian tadi kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ya, insyaallah nanti atau besok tentang i'tikaf, ya, tentang kedermawanan dan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan seperti yang Irmasin laksanakan ya. Besok berdatang semua tuh terkait dengan bacaan Al-Quran yang antum pada kerjain ya, amalkan. Insyaallah sehat walafiat, panjang umur ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناديك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.